Shalom, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A, semester 4, kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS dalam mata kuliah Pak Pemuda dengan dosen pengampun Ibu Tri Oktaviana Oematan, MPDK. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas UAS dengan judul materi pacaran, merit, beaccident, dan aborsi. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Febriani Kristiani Kevi dengan NIM 101-2020-0013. Yang kedua, atas nama Emma Ano dengan NIM 101-2020-0011. Atas nama Esther Sufriani Selan dengan NIM 101-2020-012. Yang keempat, atas nama Ferawati Margareta Nope dengan NIM 101-2020-0014. Dan yang terakhir adalah Fridolin Daniel Manafe dengan NIM 101-2020-0015. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul pacaran, merit, beaccident, dan aborsi. Poin pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian pacaran. Seperti apa yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang diketahui oleh para remaja atau apa yang diketahui oleh kita semua, arti dari pacaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pacaran. Pacaran atau masa pacaran merupakan suatu hal yang selalu diinginkan oleh semua remaja atau pemuda-pemudi. Pacaran diasumsikan sebagai tren dalam pergaulan remaja masa kini tanpa mengetahui dampak dari pacaran tersebut. Pacaran adalah proses di mana seseorang bertemu dengan seorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterkaitan emosi, di mana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan tertentu dalam hati masing-masing individu. Itulah pengertian dari pacaran. Poin yang kedua yang akan saya bahas adalah tujuan berpacaran. Kita sebagai pemuda-pemudi, jika kita berpacaran pasti ada tujuan dari pacaran tersebut. Jadi tujuan pacaran adalah untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi dan memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius. Ada 5 tujuan pacaran menurut Alkitab dalam ajaran agama Kristen. Yang pertama adalah menemukan pasangan yang sepadan yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Yang kedua, menemukan pasangan yang sejati, menguatkan kelemahan masing-masing yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Menghasilkan buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23b. Yang keempat, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Yang terakhir terdapat di dalam membuat komitmen dan rencana menuju pernikahan yang kudus, terdapat di dalam kitab Lukas ayat pasal 16 ayat 10. Pengertian merit by accident. Secara harfiah, kata merit by accident terdiri dari 3 kata, yaitu merit, by, dan accident. Merit adalah kata kerja pasif dari marry yang artinya kawin atau nikah. By yang artinya dengan atau karena merupakan kata keterangan, dan accident adalah sebuah kejadian kecelakaan. Jadi, merit by accident sering diartikan dengan nikah karena kecelakaan, maksudnya karena telah terjadi sebuah kecelakaan berupa kehamilan yang tidak diinginkan, maka seorang terpaksa melakukan pernikahan. Tolong doa Tuhan. Dengan demikian, merit by accident adalah nikah karena kehamilan
telah terlanjur terjadi yang pada umumnya tidak direncanakan oleh seorang atau pasangan yang mengalaminya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa married by accident adalah sebuah kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan atau pernikahan terpaksa dilakukan karena sudah hamil. Saya akan menjelaskan tentang MBA atau Married by Accident. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan married by accident. Di antaranya yaitu pertama, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga dan lingkungan sosial, dan faktor pergaulan bebas. Dampak married by accident. Ada beberapa dampak pada married by accident, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak psikologis, dampak sosial, dan solusi untuk married by accident. Ada beberapa solusi pada married by accident, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha di dalam keluarga, usaha di dalam sekolah, dan usaha di dalam masyarakat. Selanjutnya, pandangan Kristen tentang NBA. Ada 3 ayat Alkitab tentang NBA yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam kitab Mazmur 139 ayat 16, yang berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang berbentuk sebelum ada satupun daripadanya." Yang kedua, Ibrani 13 ayat 4 yang berkata, "Hendaklah kamu semua berhormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah." Yang ketiga, pertama Petrus 4 ayat 7a yang berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kasihilah dirimu." Yang berikut, pengertian aborsi. Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan untuk menghancurkan janin dalam kandungan. Aborsi menurut Alkitab yaitu ada 3 hal di dalam Alkitab yang menegaskan larangan aborsi, seperti hidup manusia yang merupakan karunia Allah. Tuhan memiliki rencana keselamatan untuk semua manusia yang terlahir di dunia, dan manusia juga tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup orang lain, termasuk dalam hal ini adalah embrio atau janin, dan cuma Allah yang berhak untuk melakukannya, bukan kita. Sedangkan aborsi menurut agama Kristen yaitu mempunyai perjalanan yang cukup panjang dan sulit, sebab aborsi bukan menjadi hal yang sederhana untuk umat Kristen, dan terdapat pandangan biasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pro dan yang kedua cuy. Jenis-jenis aborsi. Aborsi menurut agama Kristen dan dalam dunia kedokteran, aborsi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Aborsi spontan atau alamiah merupakan peristiwa berhentinya kehamilan tanpa dilakukan tindakan apapun juga, dan umumnya terjadi karena kualitas sel telur atau sel sperma yang kurang baik. 2. Aborsi buatan atau sengaja merupakan akhirnya masa kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu yang dilakukan dengan sengaja. 3. Aborsi terapeutik atau medis merupakan pengguguran kandungan buatan yang dilakukan karena alasan medis. Larangan aborsi menurut agama Kristen. Ada beberapa larangan aborsi dalam Kristen dan ajaran Alkitab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aborsi berarti menolak keadilan Tuhan. Yang kedua, aborsi merupakan perbuatan terkutuk. Yang ketiga, aborsi adalah tindakan dosa. Yang keempat, aborsi melanggar hak asasi manusia. Yang kelima, aborsi adalah kejahatan manusia.
Dan yang keenam, aborsi menjadi dosa tidak terampuni. Kami dari kelompok 3 dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab merit by accident dan aborsi terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor internal meliputi kurangnya pemahaman agama, accident dan aborsi, pengendalian nafsu seksual yang lemah, dan kurangnya pemahaman akan bahaya merit by accident dan aborsi. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh internet. Saran dari kami kelompok 3 bagi anak-anak muda diharapkan agar memperbaiki perilaku dan meningkatkan lagi kegiatan keagamaan agar masa depan lebih baik dari sebelumnya. Mengisi waktu luang dengan hal yang positif agar tidak terjadi lagi kasus merit by accident dan aborsi, serta bisa membedakan mana perilaku yang positif dan negatif. Bagi orang tua, diharapkan agar bisa menjadi acuan dalam mendidik anak, terutama dalam memberikan pola pengasuhan yang tepat untuk anak. Tentu juga perlu pengawasan dan pengontrolan perilaku untuk anak agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Juga pentingnya pemberian pemahaman tentang seks sejak usia dini, agar selalu memberikan perhatian lebih kepada anak dan selalu membimbing anak guna meningkatkan kegiatan keagamaan seperti berdoa dan membaca Alkitab. Kami dari kelompok 3 mengucapkan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.